Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali bersua di sini untuk menambah ilmu dan iman kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meraih dua hal tersebut, sebagaimana kita meminta kepada Allah agar senantiasa melindungi kita, menjaga kita, menyayangi kita, semua keluarga kita, orang-orang kita cintai, orang tua dan guru-guru serta ulama dan umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzalimi dan teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi mereka, menolong mereka, memberikan kesabaran bagi mereka, meningkatkan derajat dan pahala mereka, menggugurkan segala khilaf. Semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah bagi mereka, dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan sekali lagi marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya dari bab memuliakan ahli ilmu, ulama, guru, orang tua, pembesar, dan bagaimana memperlihatkan itu dan mengutamakan mereka. Dan kita pada kesempatan kita akan masuk ke hadis Samurah bin Jundub yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh ulama dan umat dimanapun berada. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, Nu'an Abi Sa'id Samurah bin Jundub, dari Abu Sa'id Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah merahmati, semoga Allah meridai beliau. Qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Dahulu aku berada di atau aku pada saat itu ketika aku berada di masa Nabi SAW aku masih kecil. Jadi dahulu pada saat aku masih kecil di era Rasulullah SAW, fakuntu ahfadhu an, dan aku menghafal, aku banyak menghafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam, menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni min al-qawli illa anha huna rijalan hum ahsanu minni, muttafaqun alaih. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara, untuk meriwayatkan, kecuali pada saat itu masih banyak orang-orang atau perawi yang lebih senior dan lebih tua dariku. Masih banyak orang-orang atau perawi yang lebih tua dan lebih senior dariku.
Jadi hadirin Allah muliakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis simpel. Saya masih kecil pada saat itu, tapi saya sudah banyak hafalan dari Rasulullah SAW. Dan tapi pada saat itu saya nggak mau bicara, saya nggak mau riwayatkan, bukan karena minder, bukan karena takut, tapi karena tahu bagaimana bersikap sebagai orang yang lebih muda. Dan masih banyak yang lebih senior dari beliau, masih banyak yang lebih senior dari beliau. Hadirin Allah muliakan, itulah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Sebelum kita masuk ke hadis tersebut, marilah kita berkenalan dengan perawi hadis tersebut, yaitu Abu Sa'id Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub adalah Samurah bin Jundub bin Hilal bin Judej bin Murrah al-Fazari. Samurah bin Jundub bin Hilal bin Hudej bin Murrah al-Fazari. Beliau memiliki kunyah Abu Sa'id, atau ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan Abu Muhammad, ada yang mengatakan Abu Sulaiman. Dan hadirin Allah muliakan, beliau pada saat beliau artinya beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan ibu beliau, Ummu Samurah, diriwayatkan adalah wanita yang sangat cantik. Wa kanat imra'atan jamilah. Wanita, ibunya cantik, Samurah ini, hadirin. Faqadimatil al-Madinah, dan ibunya sampai di kota Madinah. Fakhutibat, karena kecantikan ibunya dan single parents pada saat itu, maka ibunya dilamar oleh laki-laki. Dan wajar laki-laki tertarik dengan wanita seperti itu. Tapi apa respon dari ibunya? Ibunya kasih statement begini, hadirin: la tazawwaju rajulan ila rajulan yakfulu laha bi nafaqati ibniha Samurah hatta yablugh. Saya tidak akan menikahi seseorang laki-laki pun kecuali laki-laki yang mampu bisa mengcover nafkah dan kebutuhan anak saya sampai ia balik. Sampai ia balik. Jadi ia bisa, saya nggak akan menikahi, kalau bahasa kita, saya nggak akan menikahi seorang laki-laki sampai ia bisa berperan sebagai ayah bagi Samurah. Dia bisa memberikan hak dan kebutuhan anak saya. Fatazawwajaha rajul minal ansar ala dzalik. Maka akhirnya beliau dinikahi oleh seorang sahabat dari kaum Ansar. Dan pada saat itu mereka hidup di tengah-tengah kaum Ansar. Jadi lihat bagaimana seorang wanita bukan hanya mengandalkan kecantikannya, tapi mengerti bagaimana harus bersikap. Visioner, makanya berpikir anaknya sampai balik, punya visi, gak egois, dan lihat bagaimana menikah sesuai dengan kebutuhan. Beliau tahu, saya punya anak, saya bukan single lagi, saya gak bisa berpikir hanya diri saya harus memikirkan anak saya harus dapat haknya, dapat kebutuhannya. Dan terbukti bagaimana nanti Samurah bukan hanya bucin terus nikah terus nggak jelas gitu gimana
ke depan. Dan hadirin, ini jangan dilihat hanya dari latar lok kasusnya, tapi lihat bagaimana seorang wanita ketika menikah sangat memperhatikan kebutuhan dirinya. Dan orang beda-beda, ada yang single parent, maka dia harus pikirkan anaknya. Ada yang single dan kebutuhannya beda-beda gitu loh. Ada yang butuh dibimbing, ada yang butuh ini, ada yang butuh itu. Dan nikah menjadi solusi pada saat itu. Dan itulah mengapa Allah syariatkan pernikahan, memberikan solusi pada kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita berbeda-beda. Maka hendaknya seseorang, dan dalam konteks ini khususnya wanita, berpikir tentang kebutuhan dirinya. Apa kebutuhan dirinya saat ini dan apa kebutuhan dirinya ke depan. Parameternya bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang saya butuhkan. Makanya dalam buku fikih para ulama itu ditekankan masalah kebutuhan. Dalam Az-Zubad, Ibnu Ruslan mengatakan sunnah li muhtajin mutikin li uhab. Pernikahan itu disunahkan untuk yang butuh dan yang mampu. Ini tentang kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Maka cari pasangan sesuai dengan kebutuhan kita tersebut. Maka Allah akan memberikan taufik kepada kita. Yang jadi masalah di masyarakat adalah banyak pihak menikah bukan karena kebutuhan, karena suka atau terlanjur suka, karena menempuh proses yang tidak halal, untuk pergaulan yang tidak halal, sehingga efeknya adalah dia jatuh cinta sebelum waktunya. Dan kalau sudah jatuh cinta sebelum waktunya, syukur-syukur kalau dapat orang yang tepat, sehingga tinggal dihalalkan dan seterusnya. Tapi kalau dapat orang yang salah, hubbuka li syai' yu'mik, cintamu kepada sesuatu itu membutakan Anda. Cintamu terhadap sesuatu membuat kamu buta, kamu gak bisa mikir, kamu gak bisa melihat secara objektif, dan akhirnya menikahlah dengan orang yang salah. Sekali lagi, kalau seseorang jatuh cinta dengan orang yang tepat, yang berkualitas, masih ada solusi, hadirin. Ya udah, nikah aja. Tapi kalau salah dan tidak sesuai dengan kebutuhannya, apalagi laki-laki itu nggak bertanggung jawab, bahkan hanya memanfaatkan kecantikannya, hanya memanfaatkan dirinya sebagai wanita, maka hancurlah masa depan. Maka lihat bagaimana ibunya Jundub, beliau menikah dengan dan berani menolak, enggak, saya nggak mau. Ada yang melamar, enggak, saya enggak. Saya hanya menikah dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Karena saya sudah punya anak. Ini pelajaran yang sangat menarik dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hasilnya apa? Wa kana Samura syagufan bi talabil ilmi wastima'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam منذ صغره. Akhirnya Samura ini fokus menuntut ilmu dan mendengar, menyimak, belajar dengan Rasulullah SAW semenjak beliau kecil. Itulah alasannya kenapa di hadis ini coba kita lihat. Kata beliau radhiyallahu anhu, saya kecil tuh sama Nabi SAW dan saya hafal banyak dari beliau. Hafal banyak. Gitu. Ya simpel aja, kalau Samurah main game kira-kira hafal banyak kan dari Nabi SAW. Kalau Samurah nggak jelas gitu main di sosial media, kira-kira hafal banyak nggak dari Nabi SAW? Enggak. Dan kenapa beliau bisa demikian? Salah satu, setelah taufik dari Allah, salah satu faktornya beliau punya ibu yang mengerti kebutuhan beliau, sehingga ketika kebutuhannya dipenuhi oleh ayah angkat atau ayah sambung? Ayah angkat ya, ayah sambung. Apa sih bedanya ayah angkat atau sambung? Apa? Ayah sambung ya? Yakin nggak? Ya kalau salah tinggal istighfar ya. Mohon maaf. Ya, ayah sambung ya. Jadi ketika ayah sambungnya sesuai dengan kebutuhan, maka keluarga itu akan melejit. Ini lihat bagaimana pernikahan itu menjadi solusi dari masalah dan kebutuhan seseorang. Jadi begitu muwafaq atau muwafaqah dalam menikah, akhirnya anggota keluarga itu akan melejit, akan maksimal. Lihat bagaimana Samurah hidupnya
benar-benar maksimal kepada ilmu, mencintai ilmu, syaguf. Bukan hanya belajar, karena kalau hanya belajar bisa jadi kepaksa, bisa jadi ya, karena kayaknya dipaksa orang tua. Enggak, ini Samurah benar-benar mencintai ilmu. Pokoknya hobi banget belajar, dengar dari Nabi SAW, menyimak, menghafal. Itu dari kecil. Mimma ja'alahu ma'dudan minal hufal. Akhirnya beliau masuk ke dalam jajaran al-hufal. Wal mukthirina an Rasulillah SAW. Hufadul hadis. Orang-orang yang banyak menghafal hadis Nabi SAW. Salah satu yang terbanyak dan yang terbaik. Namun masuklah poin ini gitu loh. Walaupun beliau punya kualitas dalam menghafal dan menguasai hadis Nabi SAW, pada saat beliau masih kecil, umurnya masih junior, itu beliau tidak show of force, beliau tidak pamer, beliau tidak cari panggung, beliau diam. Kenapa? Karena masih banyak yang lebih senior daripada beliau. Ini lihat bagaimana sekali lagi dari kecil mereka tuh diajarkan adab dan bersikap. Coba lihat hadis ini, coba sekali lagi lihat hadis ini. Lihat bagaimana Samurah mengatakan bahwa aku itu di masa Nabi masih anak-anak, tapi aku sudah hafal dari beliau, dan aku nggak bicara kecuali karena aku lihat masih banyak yang lebih senior. Anak-anak udah ngerti mikir begini hadir. Ini anak-anak. Kita udah usia berapa nggak ngerti juga. Pengennya ngalahin orang, ngalahin yang lebih senior, kayaknya puas gitu. Saya lebih baik daripada dia. Para sahabat nggak dididik demikian. Para sahabat dididik dengan kualitas, dengan skill dan dengan adab, ngerti mereka. Ini bukan jago-jagoan, bukan pamer-pameran. Ini tentang bagaimana bersikap. Dan mereka bukan hanya mengerti bersikap sebagai anak, tapi mengerti bersikap sebagai anggota masyarakat. Anak-anak lo ngerti gimana bersikap sebagai anggota masyarakat. Ini kan beliau nggak bilang karena saya masih punya kakak. Kalau kakak kan konteksnya keluarga. Kalau saya kan jaga perasaan ibu. Kalau jaga perasaan ibu konteksnya keluarga. Kalau saya jaga perasaan ayah sambung saya, ini konteksnya keluarga. Dan itu udah bagus banget. Anak kecil mikir begitu. Oh, itu luar biasa. Tapi Samurah berada di level yang lebih tinggi, beyond dari itu semua. Beliau mengatakan bahwa saya ngelihat masih banyak para senior, orang dewasa segala macam yang lebih berumur daripada saya, dan mereka lebih berhak untuk itu. Maka saya diam. Tapi apakah dia main? Enggak. Beliau tetap mengasah potensi beliau. Beliau tetap belajar. Beliau tetap melakukan hal yang positif. Beliau tetap mengasah skillnya. Beliau tetap mengasah kemampuannya. Tapi untuk tampil, oh enggak gitu. Tampil sebelum waktunya, enggak. Lihat bagaimana Samurah hadirin sekalian. Dan ini menunjukkan mereka bukan hanya diajarkan kecerdasan sosial, tapi mereka diajarkan keikhlasan dari kecil. Orang kalau nggak ikhlas susah untuk gitu. Saya juga begitu, Pak Ustadz. Saya juga nggak suka tampil. Ya Anda grogi, bukan karena ikhlas gitu loh. Anda memang nggak punya kemampuan, nggak punya skill. Yang jago-jago banyak. Ini jago. Makanya alasan saya nggak tampil bukan karena saya kalah kualitas. Bukan karena saya lebih childish, bukan karena saya punya kualitas. Seakan-akan beliau bilang gitu kan, kualitas saya nggak kalah, bahkan mungkin lebih bagus daripada sebagian pihak, tapi mereka lebih senior, itu poinnya. Mereka lebih berusia daripada saya. Prioritaskan mereka, karena Nabi mendidik mereka selalu kabir, yang lebih senior. Tapi lagi-lagi yang junior ini nggak diem, nggak kerjanya main, nggak jelas, enggak. Terus asah kualitas, asah kemampuan, asah skill, terus belajar, terus mencoba. Tapi ada momen-momen itu panggungnya senior, itu momennya para yang dewasa. Anak-anak tidak tampil, gitu. Anak-anak diam, mendengar, tawadu. Atau yang lebih muda menyimak. Gitu. Jangan sombong, jangan so hebat. Walaupun kita lebih jago daripada yang bicara, walaupun kita lebih berilmu daripada yang berbicara. Ini bukan tentang jago-jagoan ilmu. Hidup itu lebih kompleks daripada siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih jago,
dan siapa yang lebih punya skill. Ada banyak pertimbangan, dan itu diajarkan oleh Nabi SAW dan oleh orang tua pada zaman sahabat kepada anaknya. Mereka itu lebih modern daripada masa mereka, hadirin. Jauh lebih modern. Jadi sebuah kelucuan, ada yang mengatakan kalau Anda belajar agama maka Anda akan terbelakang. Mana terbelakang dalam konteks ini? Dia belajar gak sih? Gitu. Kalau memang ada oknum demikian, salahkan oknumnya, tapi jangan sunnah Nabi SAW yang diserang, jangan Al-Qur'annya yang diserang. Apalagi dia mengaku muslim, itu sebuah kelucuan, dan kelucuan yang dipertontonkan gitu. Mana ada keterbelakangan? Ini high value, ini nilai yang sangat tinggi. Punya skill, punya kapasitas, punya kualitas, tapi di waktu yang sama tidak ingin memamerkan yang bukan pada tempatnya, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapatkan sanjungan, nggak pengen, dan mengerti bagaimana menghargai orang. Itu kan kalau orang nggak jago dan nggak punya kecerdasan emosional, nggak bisa mengendalikan egonya, nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, nggak bisa seperti itu. Hawa nafsu kita ingin dipuji, ingin tampil, ingin disanjung, ingin dijunjung, dan seterusnya. Dan mereka dididik dari kecil seperti itu, hadirin. Ini pelajaran mahal bagi kita. Coba kita renungkan. Apalagi kalau kita nggak punya kemampuan tapi ingin lihat. Kadang-kadang kita belum matang, kita belum menguasai juga utuh. Tapi pengen dilihat, pengen tampil, hadirin. Rahimallahu man arafa qadra nafsihi, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan ini samurah. Dan beliau bukan hanya mencintai ilmu, wa kana harisan ala kullal hirs ala intizam fi sufufil mujahidin fi sabilillah mundu sigari. Dan beliau adalah sosok yang sangat semangat ingin menjadi bagian dari perjuangan Nabi SAW dan berada di barisan prajurit Rasulullah SAW itu dari kecil. Dan dalam riwayat At-Tabrani kita tahu bersama-sama bahwa Nabi SAW itu setiap tahun itu selalu menghadapi sebuah situasi. Apa situasinya? Anak-anak kecil ingin ikutan. Jadi sahabat-sahabat cilik beliau ingin ikutan, ingin bergabung. Kalau ada utus pasukan atau apa, itu yang daftar, itu anak-anak kecil, sahabat-sahabat cilik. Itu apa namanya? Fi kulli am, setiap tahun, dalam hadis Tabrani. Faman balagha minhum ba'atha. Barang siapa yang sudah balik, dipersilahkan sama Nabi. Kalau sudah balik, dipersilahkan. Tapi kalau belum balik nggak boleh. Nabi SAW nggak memanfaatkan orang. Lihat ada syaratnya masuk apa? Syarat masuk, sila bismillah. Kalau enggak. Dan dalam sebuah tahun ada seseorang sahabat ciliknya yang mengajukan dan dipersilahkan. Lalu pada saat itu Samurah pun mengajukan diri. Masih kecil Samurah, masih sahabat cilik. Lalu ditolak sama Nabi SAW. Faraddahu, ditolak. Jadi sebelumnya ada yang mengajukan diri, diterima. Karena beliau menganggap ini udah balik. Lalu bisa Samurah, ditolak. Gitu. Kita kalau ditolak gimana sih? Ini bukan mau diajak ke taman bermain loh, gitu.
bukan mau diajak ke sebuah wahana bermain, main segala macam, enggak. Main roller coaster, terus diajak ke main game atau game online atau ke sebuah bangunan teknologi, enggak. Ini berjuang, bergabung ke pasukan Rasulullah SAW. Yang satu diterima, yang Samurah ditolak. Apa kata Samurah? Ya Rasulullah, ajasta gulaman waradattani. Ya Rasulullah, tadi engkau terima, kalau aku engkau tolak. Gitu. Jadi bahasanya, kenapa yang tadi diterima aku ditolak? Allahu Akbar. Bisa gitu tuh anak. Sama aja. Kenapa yang tadi diterima saya ditolak? Kalau kita justru senang gitu, bisa main layangan deh, atau main apa, main game lah, main apa. Alhamdulillah lah, udah. Ya aku udah ngajuin loh, tapi nggak diterima loh, bukan salah aku loh. Jadi cari justifikasi. Padahal senang gitu. Ini diprotes ya Rasulullah. Tadi diterima, kok saya ditolak? Lalu apa kata Samurah? Kalau engkau izinkan, aku duel sama dia dan aku akan kalahkan dia. Artinya kalau engkau terima dia, aku juga harusnya diterima, karena aku lebih baik daripada dia. Buktinya, ajak suruh duel aja, aku akan kalahkan dia, bismillah. Bisa begitu tuh. Dan tetap positif kan. Kalau engkau terima dia, aku harus diterima, itu mana? Karena kalau kita duel, aku yang menang. Maka fasori'u. Oke, coba duel. Fasara'tuhu. Dan aku benar-benar kalahkan teman ininya. Fa'ajazani fil ba'd. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan aku untuk berjuang bersama. Allahu Akbar. Dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Generasi kayak gini kita remehkan, hadirin. Generasi kayak begini kita anggap kita kan mereka laki-laki, kita laki-laki, beda laki-lakinya. Ini anak kecilnya. Kita belum bicara Abu Bakar As-Siddiqnya, kita belum bicara Umar bin Khattabnya, kita belum bicara Utsman bin Affannya, kita belum bicara Ali bin Abi Thalibnya radhiyallahu ta'ala anhum, kita belum bicara Abu Ubaidahnya, kita belum bicara Talha bin Ubaidah, kita belum bicara Abdurrahman bin Auf, kita belum bicara nama-nama besar. Ini sahabat ciliknya begitu. Kenapa dia bisa, aku nggak bisa? Jadi di saat anak-anak kecil kita rebutan mainan, kok dia dibeliin aku nggak dibeliin? Itu kan secara umum kan mentalis anak kecil. Kok dia boleh main aku nggak boleh main? Kok dia boleh libur aku nggak boleh libur? Kok dia boleh istirahat aku nggak boleh istirahat? Kok dia dibeliin aku nggak dibeliin? Kok dia boleh bawa sepeda aku nggak boleh bawa sepeda? Sahabat cilik Nabi SAW nggak berpikir demikian. Kenapa dia diizinkan ikut serta dalam pasukan, saya nggak diizinkan? Wih, luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi itulah Samurah. Jadi makanya beliau sangat spesial, hadirin. Kata para ulama, kebersamaannya dengan Nabi SAW dari kecil, ilmu, proses belajarnya dan perjuangannya itu membentuk karakter, watak dan akhlak yang begitu luar biasa. Makanya dipuji banyak pihak. Di antara muji adalah Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, kana azimal amanah, saduqal hadith, yuhibbul islamu ahlahu. Samurah itu sangat amanat. Jadi jaga amanatnya luar biasa Samurah. Saduqul hadith. Dan kalau bicara jujur, benar. Dan hatinya tuh sayang, mencintai Islam dan umat Islam. Sayang sama orang-orang mereka. Sayang dengan umat Islam. Hadirin Allah muliakan. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala itu begitu luar biasa. Dan ini salah satu sahabat ciliknya sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kita evaluasi, kita yang masih muda, apakah kita punya spirit perjuangan seperti Samurah? Kita yang punya anak, sudahkah kita mendidik anak kita agar memiliki mentalitas demikian? Ini bukan perjuangan 1-2 hari. Ini pendidikan selama bertahun-tahun. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.